البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma Qanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan seputar isbat sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pada pertemuan terakhir kita membantah syubhat dari ahli bidah yang mereka mentakwilkan penetapan sifat fauqiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya makna fauqa di sini bermakna khair wa afdal. Allah itu lebih bagus dari semua hamba-hambanya dan lebih utama dari semua hamba-hamba. Nah, bagaimana membantah pentakwilan ini? Hendak ya Rifki. Berkonsekuensi apa? Penghinaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pemaknaan tersebut tidak ada pengagungan, tidak ada pujian. Sebab bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala diperbandingkan dengan hamba-hambanya? Allah lebih bagus dari hamba-hambanya, ini tidak ada padanya pujian. Bahkan padanya perendahan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Karena keterpautan yang sangat jauh antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Lalu bagaimana menjawab dengan ayat semisal Allahu khairun amma yusyrikun? Bukankah di sini juga diperbandingkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala yang mereka sekutukan? Bagaimana itu? Hendak Raffi. Pada ayat ini berbeda. Kenapa? Nah, karena dalam ayat bentuknya hujatan. Ya, hujatan kepada orang-orang musyrik. Baik. Berbeda antara maqamul ibtida dengan maqamul ihtijaj alal mubtilin. Adapun seorang memulai dalam suatu pernyataan Allah itu lebih bagus dari hamba-hambanya, itu jelas batil. Adanya penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteks yang seperti itu digunakan dalam ihtijaj, yaitu dalam menghujat hadil batil. Kemudian bantahan yang lain Umar untuk membantah mereka yang menetapkan makna fauqiyah dengan makna afdal wa khair. Itu bahwa isbat mereka seperti itu berarti apa, hanya menetapkan sebagian saja dari makna fauqiyah. Tapi padahal fauqiyah yang ditetapkan bagi Allah adalah fauqiyah yang mutlaqah dari semua sisinya. Nah,
baik dari sisi sifat-sifatnya, kekuasaannya, juga harus menetapkan fauqiyah dzat. Kalau hanya ditetapkan dalam sebagian tapi menolak yang lain, maka berarti dia telah apa? Telah mengurang-urangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjutkan. Fa in qalu, jawaban kedua tadi diambil dari wa innama yasbutu hadzal makna min al-fawqiyah fi dhimmi thubutil fawqiyah mutlaqah min kulli wajhin. Baik. Qala wa 'uluhu ta'ala mutlaqun min kulli wujuh. Dan 'ulunya Allah Subhanahu wa taala itu mutlak dari semua sisinya. Ulunya Allah Subhanahu wa taala mutlak min kullil wujuh, dari semua sisi-sisinya. Fa in qalu bal uluwul makanati lal makan. Kemudian apabila mereka mengatakan ketinggian itu uluwul makanah, bukan uluwul makan. Bedanya apa, kawan? Dalam bahasa Arab cuma ada penambahan tak. Jadi mereka mengatakan ketinggian yang dimaksud adalah uluwul makanah. Itu ketinggian kedudukan Allah Subhanahu wa taala, bukan ketinggian dari sisi tempatnya. Ini menurut mereka jika mengatakan demikian. Qala fal makanatu ta'nitsul makan wal manzilatu ta'nitsul manzil. Makanah itu bentuk mu'annats dari al-makan, sebagaimana manzilah bentuk mu'annats dari manzil. Falafdul makanati wal manzilatu, atau falafdul makanati wal manzilati tusta'malu fil makanatin nafsaniyah war ruhaniyah. Adapun lafaz makanah dan manzilah ini yang ada penambahan ta'nits, itu digunakan pada apa? Makanat, kedudukan-kedudukan yang sifatnya apa? Nafsaniyah dan ruhaniyah. Kedudukan yang sifatnya apa? Berhubungan dengan jiwa. Bukan kedudukan dilihat dari sisi tempat, bukan dong. Baik. Kama yusta'malu lafdzul makan wal manzil fil amkinatil jusmaniyah. Maksudnya al-mahsusah al-musyahadah, lawan dari apa tadi? Nafsaniyah, ruhaniyah, yang hubungannya dengan hati, yaitu sesuatu yang sifatnya maknawi, ya kawan ini. Ya, manzilah, makanah itu apa? Penggunaannya untuk tempat-tempat yang hubungannya dengan apa? Dengan hati, sesuatu yang sifatnya maknawi. Nah, sifatnya maknawi, tidak bisa dibekang, tidak bisa diraba. Adapun makan dan manzil itu digunakan untuk apa? Sesuatu yang bisa diindra. Ini maksud fil amkinatil jusmaniyah, menunjukkan tempat sesuatu yang bisa diindra, disaksikan. Nah, sekarang penggunaan dalam bahasa, kawan, perhatikan. Fa idza qila laka fi qulubina manzilah, maka bila dikatakan engkau di dalam hati kami memiliki kedudukan, engkau memiliki kedudukan di hati kami. Kalau dibuka hatinya ada enggak? Kira-kira kalau dibedel, dioperasi hatinya ada enggak? Enggak, maksudnya kedudukan di hati ini sesuatu yang maknawi, ya tidak? Sesuatu yang sifatnya maknawi. Tapi engkau memiliki kedudukan di hati kami, maksudnya seorang yang dicintai, dihormati, ada tempat di hatinya. Ini makanah manzilah. Taib. Wa manzilatu fulanin fi qulubina wa fi nufusina a'zam min manzilati fulan.
Juga ungkapan lain, kedudukan si fulan di hati kami dan di dalam jiwa kami itu lebih agung daripada kedudukan si fulan yang lain. Mafhum sini contohnya? Ini penggunaan kata manzilah dan makanah. Kama jaa fil athar, sebagaimana datang dalam athar, idza habba ahadukum an ya'rifa kaifa manzilatahu 'indallah falyanzur kaifa manzilatullahi fi qalbi fa innallaha yunazzilul 'abda min nafsihi haitsu anzalahu al-'abdu fi min qalbi, atau yunzilu bisa. Fa innallaha yunzilul 'abda min nafsihi haitsu anzalahu al-'abdu min qalbi. Sedang dalam asar, ketika apabila salah seorang di antara kalian ingin mengetahui bagaimana kedudukannya di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah di dalam hatinya. Nah, bagaimana kedudukan Allah di hati dia? Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan hamba pada dirinya sesuai dengan penempatan hamba tadi. Nah, sesuai dengan apa penempatan si hamba tadi tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Dalam artian apa? Kedudukan dia di sisi Allah ya sesuai dengan kadar dia menempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya itu bagaimana. Faqauluhu manzilatullahi fi qalbi huwa ma yakunu fi qalbihi min ma'rifatillah wa mahabbatihi wa ta'zimihi wa ghairi dzalik. Jadi kedudukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya maksudnya apa? Yaitu apa-apa yang ada di dalam hatinya berupa pengetahuan tentang Allah, kecintaan dan pengagungan terhadap Allah serta yang lainnya. Ini manzilatullah fi qalbi. Kedudukan Allah Subhanahu wa taala di hatinya itu bagaimana. Nah, ini penggunaan kata makanah, kawan. Walaupun untuk asar tadi, asar dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la Tabrani dalam doa, juga Al-Bazzar dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, dan pada sanadnya kedhaifan. Padanya Umar bin Abdullah maula Ghufrah, seorang yang dhaif. Juga padanya ada Ayyub ibnu Khalid al-Ansari. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar fihi lin, padanya kelemahan. Dan didhaifkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam Al-Dhaifah. Jadi hadis tersebut dhaif dengan dua sebab kedhaifan. Fa idza urifa anna al-makanata wal manzilata ta'nitsul makani wal manzil wal muannatsu far'un 'ala al-mudzakkar fil lafzi wal ma'na wa tabi'un lah. Inilah salah satu kekhususan bahasa Arab yang tidak dijumpai pada bahasa-bahasa lain. Maka apabila telah diketahui bahwasanya kata al-makanah dan kata manzilah itu merupakan bentuk mu'annats dari makan dan manzil, maka sesuatu yang mu'annats itu merupakan cabang dari mudzakkar, baik dalam lafaz maupun secara makna mengikutinya. Baik. Fa'ulu al-mathal alladhi yakunu fi dhihni yatba'u 'uluwal haqiqah. Idza kana mutabiqan kana haqqan wa illa kana batilan. Sehingga ketinggian sesuatu yang ada di dalam benak itu mengikuti ketinggian pada hakikatnya. Baik. Sesuatu yang ditetapkan di benak kita, kawan, itu tinggi, itu tentunya apa? Mengikuti ketinggian yang hakiki.
Sehingga ketika seorang hamba di dalam hatinya mengakui ketinggian Allah dari sifatnya ini, nah hakikatnya adalah mengikuti sesuatu yang telah tetap memang bagi Allah bahwasanya dia itu tinggi secara hakiki, pada zatnya. Zatnya maha tinggi. Di atas semua makhluknya. Nah, sehingga sesuatu yang di benak ini apabila mencocoki sesuatu yang hakiki tadi, maka itu adalah keyakinan yang benar. Wa illa kana batilan, dan jika tidak mencocoki yang hakiki tadi, maka jadinya apa? Keyakinan yang di benak tersebut batil. Nah, oleh karena itulah berarti ketika pada diri seorang hamba di hatinya mengakui Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedudukan yang tinggi, maka itu pun harus dia tetapkan pada hakikatnya memang Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas semua makhluk. Bukan hanya ketinggian di hatinya saja. Fa in qil al muradu 'uluwuhu fil qulub wa annahu a'la fil qulubi min kulli syai'. Syubhat berikutnya. Jika dikatakannya dimaksud dengan ketinggian Allah di hati itu, yaitu di hati-hati hambanya, yaitu bahwasanya dia itu paling tinggi di hati-hati dari semua perkara, yaitu di hati seseorang Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Bagaimana menjawab hal ini? Qila wa kadzalika huwa wa hadzal 'ulum mutabiqun li 'uluwihi fi nafsihi ala kulli syai'. Dan demikianlah memang Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian ini mencocoki ketinggian Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Maksudnya apa? Ketinggian secara hakiki di atas arsy-Nya, di atas langit secara keseluruhannya. Jadi ketinggian yang ada di hati-hati hamba itu, di mana hati-hati tersebut menetapkan Allah tinggi dari segala sesuatu di hatinya. Maka ini mencocoki ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, bahwasanya dia itu tinggi di atas segala sesuatu. Fa illam yakun 'aliyan bi nafsihi 'ala kulli syai' kana 'uluhu fil qulubi ghaira mutabiqin kaman ja'ala ma laysa bi a'la. Sebab apabila ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu fa illam yakun 'aliyan bi nafsi, sebab apabila Allah Subhanahu wa taala itu bukan zat yang maha tinggi atas segala sesuatu, maka ketinggian Allah di hati-hati hambanya itu tidak cocok. Hamba-hamba ini menetapkan bahwasanya di hatinya adalah Allah yang paling tinggi kedudukannya di hati dia. Paham? Nah, ini untuk jadi suatu keyakinan yang benar berarti apa? Konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling tinggi pada zatnya dari segala sesuatu. Nah, kalau tidak seperti itu, maka berarti dia menjadikan sesuatu yang tidak paling tinggi menjadi yang paling tinggi. Ini akan batil jadinya. Kaman ja'ala ma laysa bi a'la. Seperti seseorang yang menjadikan sesuatu yang tidak paling tinggi menjadi paling tinggi di hatinya. Ini tentunya keyakinan yang batil. Qala wa 'uluhu subhanahu wa ta'ala kama huwa thabitun bis sam'i thabitun bil 'aqli wal fitrah. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluk, sebagaimana dia telah tetap berdasarkan dalil-dalil sam'i. Yang dimaksud dengan dalil sam'i itu apa? Umam. Dalil sam'i maksudnya Baik. Dalil sam'i adalah dalil Al-Quran dan Sunnah, juga diistilahkan an-naqli. Karena apa? Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana sifat ulu ini telah sabit dengan dalil Alkitab dan Sunnah, maka dia itu
sabit juga dengan dalil akli dan fitri, berdasarkan akal dan fitrah. Setelah kita bahas dulu 18 pendalilan berhubungan dengan tetapnya sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala amma thubutuhu bil aqli famin wujuh. Adapun sabitnya sifat ulu ini berdasarkan akal, maka bisa ditetapkan dari beberapa sisi. Ahaduha al-ilmul badihi al-qati'u bi anna kulla mawjudain imma an yakuna ahaduhuma sariyan bil akhar qa'iman bihi kas-sifat wa imma an yakuna qa'iman bi nafsihi ba'inan minal akhar. Yang pertama, ikhwan, perhatikan al-ilmul badihi. Apa kemarin makna ilmul badihi? Indah Talha. Al-ilmu al-badihi maksudnya apa? Telah kita lewati pada beberapa lembar yang lalu ketika membahas apa? Masih berhubungan dengan fauqiyah juga dulu ketika menjelaskan tentang pendalilan secara akli juga tentang masalah ini. Al-badihiyat. Ilmu al-badihi apa? Nah, perkara yang sangat jelas tidak perlu dalam upaya menghasilkannya membutuhkan pemikiran dan usaha. Al-umur allati la yatawaqqafu husuluha ala nadarin wa kasbin, yaitu perkara yang sudah sangat gamblang, yang tidak butuh lagi mikir, saking jelasnya. Seperti apa contohnya? Misalnya dulu tentang ilmu badihi Indak Abdurrahman, perkara yang sifatnya badihi, istilahkan badihi, yang sangat jelas. Misalnya apa? Api itu panas. Ini tidak perlu lagi teori api itu panas apa dalilnya. Masuk saja kamu, ya kan? Ini sudah sangat gamblang. Api itu panas. Nah, al-ilmul badihi al-qati', ilmu yang sangat gamblang ini yang tidak butuh pendalilan. Al-qati' yang betul-betul pasti menetapkan bahwa bahwa setiap dua perkara, kemungkinannya salah satu dari keduanya itu sariyan bil akhar qa'iman bih, yaitu sesuatu yang sariyan bil akhar qa'iman bih, yaitu sesuatu yang berjalan pada perkara lain, yang ada pada perkara lain, seperti sifat. Sifat ya, itu adalah sesuatu yang ada pada sesuatu yang lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri, namanya sifat. Paham? Nah, sifat ini kan harus ditempelkan kepada sesuatu yang disifati. Paham? Maka dia tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Maksudnya sifat si fulan pemarah. Marah ini apakah bisa diambil, dikeluarkan untuk berdiri sendiri? Tidak bisa, ya tidak. Ini maksud kemungkinan pertama. Bahwasanya suatu perkara yang ada itu kemungkinannya dia dia ada pada perkara lain, tidak berdiri sendiri. Kemungkinan yang kedua, wa imma an yakuna qa'iman bi nafsihi ba'inan minal akhar. Kemungkinan kedua, perkara tersebut berdiri sendiri, terpisah dari yang lain. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya kalau dikatakan padanya kemungkinan pertama tidak mungkin, sehingga konsekuensinya berarti Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang qaimun bi nafsih,
ba'inun anil khalqi, an khalqi. Nah, zat yang berdiri sendiri yang terpisah dari apa? Dari makhluknya. Atsani annahu lamma khalaqal alam fa imma an yakuna khalaqahu bi dzatihi aw kharijan an dzatihi. Perkara kedua, ini pendalilan secara akal, bahwasanya Allah ketika menciptakan alam ini, kemungkinannya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di dalam zatnya atau di luar zatnya. Alam itu diciptakan di zat Allah ataukah di luar zat Allah. Wal awal batil. Adapun kemungkinan yang pertama, apa kemungkinan pertama? Hudzaifah. Alam itu diciptakan pada zat Allah. Ini batil. Kenapa? Amma awalan fabil ittifaq. Adapun sebab yang pertama karena itu berdasarkan kesepakatan semua manusia. Tidak mungkin Allah menciptakan alam di dalam zatnya. Sesuatu yang batil. Wa amma thaniyan fali annahu yalzamu an yakuna mahallan lil khasa'is wal qadurat. Adapun bukti yang kedua, karena apa? Kalau kita menetapkan bahwasanya alam itu diciptakan di dalam zat Allah, maka terkandung padanya kelaziman yang batil. Apa bentuknya kelaziman itu? Melazimkan bahwasanya Allah itu tempat bagi khasais wal qadurat, suatu yang hina dan kotor, kotoran-kotoran. Nah, ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang demikian itu dengan ketinggian yang agung. Paham ini konsekuensi kedua? Kalau makhluk kok diciptakan di dalam zat Allah, maka melazimkan pada zat Allah ada sesuatu yang kotor. Paham? Paham enggak? Nah, maka ini tidak mungkin juga. Ini sesuatu yang batil jelas. Taib. Wal awal batil. Kemungkinan yang pertama batil. Sedangkan atsani, kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua apa? Kemungkinan kedua apa ini? Abdurrahman. Kemungkinan pertama tadi jelas batilnya, yaitu bahwasanya alam diciptakan di dalam zat Allah. Kemungkinan kedua, alam itu diciptakan apa? Di luar zat Allah. Nah, kata Imam Ibn Abil Iz, wa tsani yaqtadi kaunal alami waqi'an kharija dzatih fayakunu munfasilan fata'ayyanatil mubayanah. Kalau yang pertama batil, maka tinggal kemungkinan yang kedua. Maka apa? Kemungkinan kedua ini berkonsekuensi keberadaan alam itu di luar zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terpisah dari Allah. Maka fata'ayyanatil mubayanah, maka pastilah di sini adanya apa? Mubayanah, yaitu keterpisahan antara al-khaliq dengan al-makhluk. Kenapa? Li'annal qawla bi'annahu ghairu muttasilin bil alami wa ghairu munfasilin anhu ghairu ma'qul. Kenapa kok kita tetapkan hanya dua kemungkinan ini, kawan? Yaitu apa kemungkinannya? Allah itu menyatu dengan makhluknya, di mana makhluk itu di dalam zat Allah, atau kemungkinan kedua apa? Di luar zat Allah. Yang ini berarti berkonsekuensi terpisah. Dikarenakan kalau dikatakan bahwasanya Allah itu tidak muttasil bil alam, tidak bersama dengan alam, tidak pula terpisah dari alam, ini sesuatu yang tidak masuk akal, ya kan? Bagaimana suatu zat dikatakan tidak ada hubungan, tidak nyambung dengan alam, tidak pula terpisah dengan alam? Ini sesuatu yang ghairu ma'qul, tidak masuk di dalam akal, tidak masuk akal. Maka berarti kemungkinan yang hak, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan alam ini di luar zatnya, sehingga Allah itu terpisah dari makhluk-makhluknya. Ats-tsalits, dalil secara akli yang ketiga. Karena ini dalil akli, ya kawan, gunakan akal kalian, mikir. Ya, Abdurrahman.
Taib anna kaunahu ta'ala la dakhilal alam wala kharijah yaqtadi nafya wujudihi bil kulliyah li'annahu ghairu ma'qul. Nah, bahwasanya keadaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam, ini berkonsekuensi peniadaan keberadaan Allah secara keseluruhan. Kenapa? Karena itu tidak masuk akal. Ini membantah orang ahli filsafat, yang mereka mengatakan dengan kemungkinan lain. Kami tetapkan Allah tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam. Terus di mana? Ini sesuatu yang apa? Yang hakikatnya meniadakan adanya Allah. Paham tidak? Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Terus di mana? Berarti tidak ada. Ya, konsekuensinya tidak ada. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dan sesuatu yang tidak masuk akal hakikatnya ada atau tidak? Tidak ada. Nah ini. Fayakunu mawjudan imma dakhiluhu wa imma kharijuh. Nah, fal awal batil fata'ayyana tsani falazimatil mubayanah. Sebab ya sesuatu itu dikatakan maujud, ya fayakunu maujudan, ya sesuatu itu dikatakan maujud, kemungkinannya dia di dalam alam atau di luar alam. Sedangkan kalau diterapkan pada Allah pada kemungkinan yang pertama, wal awal batil maksudnya apa? Kemungkinan bahwasanya Allah itu di dalam alam itu sesuatu yang batil. Maka kalau demikian fata'ayyana tsani, maka berarti pilihannya apa? Pasti yang kedua. Falazimatil mubayanah, maka hal ini melazimkan mubayanah, yaitu terpisahnya Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Paham? Ini tiga dalalah tentang isbat sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang diawali dengan penetapan bahwasanya Allah terpisah dari makhluknya. Wa amma thubutuhu bil fitrah. Adapun penetapan hal ini secara fitrah, ikhwan, fa innal khalqa jami'an bi taba'ihim wa qulubihim muslimah yarfa'una aydiyahum inda du'a. Adapun penetapannya secara fitrah bahwasanya makhluk secara keseluruhan dengan tabiat mereka dan hati-hati mereka yang selamat, mereka apa? Mengangkat tangan-tangan mereka ketika berdoa, walaupun tidak diajari, ya kawan. Nah, tabiatnya ketika berdoa mereka akan apa? Mengangkat tangan, meminta, menengadah. Wa yarsiduna jihatal ulu bi qulubihim inda tadarru'i ila Allah taala, dan mengarahkan ke arah atas dengan hati-hati mereka ketika apa? Betul-betul merendahkan diri kepada Allah. Ini jelas, tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itulah ketika terjadi munazarah, ikhwan, disebutkan di sini, wa dzakara Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi al-Hafidh al-Imam Tayyib anna Syekh Abu Ja'far al-Hamadani hadara majlis al-Ustadz Abil Ma'ali al-Juwaini al-ma'ruf bi Imamil Haramain. Disebutkan bahwasanya Abu Ja'far al-Hamadani, ini juga al-Hafidhul Imam Muhammad bin Hasan bin Muhammad, menghadiri majelis Ustadz Abil Ma'ali al-Juwaini al-ma'ruf bi Imamil Haramain, yaitu ahli usul yang mengarang, yang mensyarah diantaranya syarah Waraqat al-Juwaini. Dia usuli juga memiliki akidah yang batil. Berakidah Mu'tazili, ya kawan. Juga padanya filsafat. Wa huwa yatakallamu fi nafyi sifatil ulu. Dan Juwaini ini sedang berbicara tentang peniadaan sifat ulu bagi Allah. Perhatikan, kata dia, kan Allah wala arsya wa huwa al-an ala ma kana. Adalah Allah Subhanahu wa taala ada, dan dalam keadaan arsy belum ada, dan sekarang Allah Subhanahu wa taala berada pada kedudukan yang awalnya. Ini kan membingungkan.
kana Allah wala arsya wa huwal an ala makan. Dalam artian seperti keadaan awal ketika belum menciptakan arsy. Kalau ditanya di mana, mereka tidak akan mampu menetapkan sifat ulu. Biasa ini kalimat-kalimat orang Mu'tazilah. Mereka ingin lari dari suatu dalil, akhirnya terjerumus dalam kerancuan berpikir. Faqala Syekh Abu Ja'far, maka Syekh Abu Ja'far mengatakan, akhbirnya ya Ustaz. Ini lihat, bagaimana cara beliau membantah akhwan dengan bantahan yang tidak terasa. Akhbirnya ya Ustaz an hadhihi ad-darurati allati najiduha fi qulubina. Kabarkanlah kepada kami wahai Ustaz tentang sesuatu yang daruri, yaitu sesuatu yang tidak bisa ditolak, yang kita dapati di hati-hati kita ketika berdoa. Baik, fa innahu maqala 'arifun qattu ya Allah illa wajada fi qalbihi darurata talabil 'ulu la yaltafitu yamnatan wala yusrah, atau la yaltafitu yamnatan wala yasrah, fa kaifa nadfa'u bi hadhihi ad-darurati an anfusina. Baik, sebab sungguhnya tidaklah seorang arif, seorang yang paham tentang Allah, mengatakan ya Allah, dia berdoa ya Allah, memanggil Allah, mau minta kepada Allah, kecuali dia akan mendapati di hatinya itu suatu perkara yang darurat, yaitu meminta kepada zat yang tinggi, ya. Baik, meminta kepada ketinggian, dalam artian menetapkan sifat tinggi pada zat yang dia mintai itu. Dia tidak mencari menoleh ke kanan atau ke kiri. Ketika minta ya Allah, mesti hatinya mengarah ke atas, ya tidak? Ke sesuatu yang di atas. Tidak ada ya Allah minta ke hatinya ke kanan atau ke kiri di dalam hati itu memintanya. Tidak. Bagaimana kata Al-Hamadani ini? Terus bagaimana kita menolak suatu kedaruratan yang ada di dalam jiwa ini ketika berdoa, di mana hati itu senantiasa terarah meminta kepada zat yang di atas. Ini tidak bisa ditolak, ini fitrah. Maka ketika ditanya demikian, jiwa ini dikatakan qal falatama Abul Ma'ali ala ra'sihi wa nazal. Maka Abul Ma'ali ketika ditanya itu akhirnya memukul kepalanya sendiri. Ya, pukul kepalanya, nggak bisa mikir, nggak bisa jawab. Kemudian turun dari kursinya. Wa adunnuhu qal wa baka, dan aku menyangka dia mengatakan wa baka, yaitu turun setelah memukul kepalanya, turun kemudian menangis. Wa qala, sembari mengatakan hayyaranil Hamadani hayyarani. Dan Hamadani telah membuatku bingung. Hamadani telah membuatku bingung. Baik. Dan ini asar yang sahih dan bagus, dan dikeluarkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Ulu, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kisah tentang Al-Hamadani dengan Abul Ma'ali Al-Juwaini, yang dengan pertanyaan tersebut ikhwan kebingungan Juwaini untuk menjawabnya. Kenapa? Karena memang tidak bisa dijawab, itu fitrah. Arada syai'an hadza amrun fatarallahu alaihi ibadahu min ghairi an yatalaqauhu minal mursalin. Maksudnya bahwasanya ini perkara yang Allah telah fitrahkan pada hamba-hambanya tanpa harus mereka mengambil dari para rasul. Dalam artian berdoa itu hati terarah ke atas. Yajiduna fi qulubihim talaban daruriyan yatawajjahu ila Allah wa yatlubuhu fil ulu. Mereka mendapati di hati-hati mereka suatu permintaan yang daruri sifatnya, yang terarah kepada Allah, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fil ulu. Tayyib, pada ketinggian. Di mana hatinya menetapkan tayyib bahwasanya Allah itu di atas. Dan ini sesuatu yang tidak perlu untuk berdalil, karena fitrah. Tayyib. Nah, ini dalil akli dan fitri tentang penetapan sifat ulu. Kisah tadi malih, bukan kisah yang bagus, berhubungan dengan Hamadani dan Juwaini. Taib dikeluarkan oleh siapa tadi?
Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bihadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta